suci ini memang ada satu satu hadis yang bunyinya itu artinya kira-kira barang siapa yang mampu dan memungkinkan untuk meninggal di tanah suci, lakukan. Nah, cuman kalau lakukan itu kayak seakan-akan disengaja, nggak boleh juga bunuh diri di sana kan. Nah, jadi meninggal di tanah suci. Sehingga memang kalau ada gelang khusus tanda sebagai Duyufur Rahman, maka akan diberikan pelayanan yang khusus, bahkan akan disolatkan di Masjid Al-Haramain, baik Makkah maupun Madinah. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa sunnah seseorang bercita-cita untuk untuk dimakamkan di makam yang di situ ada orang hebat seperti Rasulullah. Yang paling bagus di Madinah. Cuman akhirnya ya bisa menumpuk kalau kemudian banyak orang yang meninggal. Jadi jamaah-jamaah haji Indonesia yang pernah waktu itu ramah lansia, itu akhirnya yang meninggal lebih dari 800 orang. Nggak tahu nanti musim ini, yang kemarin 3 hari yang lalu sudah terdengar ada 9 orang, nggak tahu nanti akan banyak atau tidak, karena semakin ramah lansia yang semakin berpotensi untuk sakit dan meninggal itu yang sepuh-sepuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi Umar pernah izin pada Sayyidatina Aisyah agar dimakamkan di dekat Rasulullah SAW. Jadi disebutkan sebagai sunnah. Wa yustahabu an tajma'al aqariba atau antujma'al aqaribu, dan disunahkan untuk mengumpulkan dalam satu komplek pemakaman aqarib, karib-karib kerabat, dari engkomnya, kemudian neneknya, kakeknya, semua ya, dari mbah buyutnya, mungkin turunan keberapa itu di satu pemakaman yang sama. Ini sunnah, sehingga kalau misalnya saya boleh wasiat pada keluarga, nanti ya saya dimakamkan di Magelang supaya dekat dengan ayah ibu saya, supaya dekat dengan nenek saya, kakek saya, begitu. Itu sunnah, itu seperti itu supaya jadi satu, gitu. Ini ada kalimat seperti itu. Nah, ini nanti alasannya bahwa dimakamkan fi maudhi'in wahidin, dalam komplek yang satu. Ya, tapi jangan punya wasiat untuk dimakamkan di San Diego Hill ya, karena itu khusus makam orang kaya. Kalau makamnya nggak kaya, jangan di sana lah, mahal itu. Ya, yang di Kerawang itu makam yang paling mewah itu di San Diego Hill gitu, kalau nggak salah. Itu orang-orang tertentu itu dimakamnya di sana. Ya syaratnya orang kaya, kalau nggak kaya, kayaknya ya lebih baik buat bangun rumah aja daripada untuk bangun makam. Nah, jadi itu disunahkan untuk dikumpulkan dalam satu tempat. 5 ruwiya annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena satu hadis yang diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam taroka inda ra'si Utsman ibn Ma'dun sahratan. Nah, ini Rasulullah pernah meninggalkan atau tepatnya meletakkan satu bongkah batu pada makam Utsman bin Mad'un. Itu salah seorang kerabat beliau bernama Utsman bin Mad'un. Beliau sendiri yang meletakkan batu. Nah, itulah jadi kebolehan menaruh batu nisan begitu di situ tuh. Ya. Cuman ditaruh saja, jangan dibangun. Kalau dibangun nanti persoalannya mau bongkarnya sayang dan repot. Sehingga kalau di tanah kusir itu sudah ada aturan tertentu, dalam 2-3 tahun tidak diurus berarti boleh untuk ditempati oleh orang lain. Jadi di Jakarta ini semuanya bayar, termasuk makam juga. Kalau nggak dibayar, nggak ada perpanjangan, dipakai orang lain gitu. Jadi bukan tanah kusir saja, hampir semua makam. Sehingga ada iuran makam. Di kampung saya di Pamulang ada itu.
Jadi warga yang sudah punya KTP setempat ada iuran makam, wakaf atau apalah namanya, yang inti nanti kalau meninggal boleh dimakamkan di pemakaman itu. Jadi kita sebaiknya memang sudah pikirin tuh yang sudah di atas 50 tahun mau dimakamkan di mana. Ya kalau yang muda-muda nggak usah mikirin, nggak apa-apa lah. Nanti kira-kira masih hidup agak lama kira-kira. Tapi kadang-kadang yang muda duluan. Nah, jadi ini persoalan meninggal ini bagi yang sudah sepuh-sepuh penting, yang muda juga penting. Kalau yang masih kuliah ya ingat kuliah dulu biar kelar, biar nikah, biar keluarga, baru nanti ngurusin urusan soal di mana mau dimakamkan. Ini penting ini kajian begini nih. Jadi dalil orang membuat batu nisan itu adalah Rasulullah SAW pernah meletakkan sohroh, sebungkah batu di tempat pemakamannya Utsman bin Mad'un, wa qala a'lamu biha ala qabri akhi. Ya, saya mengetahui dengan ini, ya dengan batu ini, ya bahwa ini adalah makam saudara saya. Li adfana ilaihi man mata, supaya dimakamkan di dekat makam Utsman bin Mad'un ini siapapun yang meninggal dari keluarga kami gitu tentunya. Wa in tasyaha ithnani, ini kalimat lain nih. Jadi nanti ada pembahasan soal lain, tapi ini perlu diberi komentar bahwa orang meletakkan batu nisan ya tentu memang tidak ada keterangan di dalam batu itu ada lukisannya atau tidak. Tentunya tidak, batu saja. Yang penting ini adalah tanda bahwa ini makam keluarga, begitu. Nah sekarang dimodifikasi dengan berbagai kebid'ahan khusus gitu ya, dalam tanda kutip bid'ah. Artinya orang kemudian ditulis Fulan bin Fulan lahir di Magelang misalnya, kemudian meninggal di Jakarta atau di Tangerang Selatan tanggal sekian. Itu untuk mengingat saja itu bahwa yang bersangkutan yang dimakamkan namanya ini, lalu lahir tahun sekian, wafat tahun sekian, dalam usia sekian dan seterusnya. Itu batu nisannya yang bagus ya ada tulisannya. Ya, walaupun memang dalam kitab Ta'limul Muta'alim, itu kitab yang suka digunakan untuk mendidik akhlak santri, itu antara lain disebutkan bahwa mimma turithul faqro atau mimma turithun nisyan, di antara penyebab orang gampang lupa itu adalah karena sering membaca tulisan-tulisan di kuburan. Nah, jadi tulisan di kuburan itu apakah tulisan nama orang yang lahir sekian tahun sekian dan seterusnya, atau membaca Yasin di kuburan? Tentu yang pertama ya. Jadi itu hanya dikatakan mimba dimatu ditunisian adalah qiraatul kitabah fil maqbarah, katanya begitu. Di antara penyebab orang mudah lupa itu adalah karena sering-sering membaca tulisan di makam. Jadi kalau ada tulisan di makam jangan dibaca, dilihat saja. Dilihatin tapi jangan dibaca. Nah gitu. Jadi dilihat, nggak usah dibaca kenceng begitu, jangan. Karena itu nanti dalam kitab Ta'limul Muta'alim begitu kalimatnya. Nah ini pembahasan berikutnya adalah wa in tasyaha ithnani fi maqbaratin ya masbalatin ya quddimas sabiq minhuma. Jadi kalau ada dua jenazah mau dimakamkan dalam satu lubang, maka didahulukan yang layak untuk didahulukan di antara keduanya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah ya, minni munahun man sabaq, ya, dari saya orang yang paling layak didahulukan. Nanti memang ada hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin terkait dengan itu. Lihat mana yang lebih dulu masuk Islamnya. Kalau bareng
lihat mana yang lebih dulu hijrahnya. Kalau zaman dulu hijrah memang hijrah fisik dari Makkah ke Madinah. Lah kalau sekarang mana yang lebih dulu tobatnya, mana yang lebih dulu benernya, itu yang dicemplungin duluan gitu. Lalu disebutkan fa inistawaya fis sabaq uqri'a bainahuma. Kalau ternyata sama persis, sama-sama hafal Quran, sama-sama hijrahnya bareng, menjadi tobatnya juga bersamaan, itu kalau persis begitu uqri'a bainahuma, maka diundi di antara keduanya, maka antara A dan B dikocok, yang jatuh B berarti B yang duluan, atau yang jatuh A ya A yang duluan, begitu. Sampai kayak begitu. Kalau misalnya mau jadi satu tempat, dua orang dijadikan satu tempat, bersamaan boleh. Kalau tidak bersamaan harus dipastikan sudah busuk, sudah hancur, supaya tidak menimbulkan fitnah. Kalau masih berbau dan segala macam, nanti tentu tidak nyaman, ya bahkan rawan penyakit, termasuk nanti orang punya kesan lain-lain gitu. Karenanya syaratnya nanti ada kalimat, kalaupun mau ditumpuk maka pastikan sudah membusuk, itu sudah tinggal tulang belulang begitu. Para jamaah, kita lanjutkan kaitan dengan soal informasi seluk-beluk pemakaman atau soal pemakaman. Wala yudfanu mayyitun fi maudhi'in fihi mayyitun illa ayyu'lama annahu qad buliya atau qad baliya, qad bala, atau qad baliya yabla. Itu tidak boleh menumpuk dua jenazah dalam satu lubang kecuali nyata-nyata telah hancur, telah binasa, telah tinggal tulang belulannya gitu. Itu pernyataannya gitu. Walam yabqa minhu syai'un, dan tidak ada di bagian dari jenazah atau bagian dari mayit sesuatu. Wa yarji'u fihi ila ahlil khibrah bitikal arud. Ini untuk memastikan apakah sudah busuk atau belum, tanyakan kepada yang ahli tentang tanah itu. Nah, ini bagaimana caranya? Ya tentu kalau sudah puluhan tahun pasti sudah busuk. Ya walaupun dalam kasus tertentu orang menggali makam ternyata jenazahnya masih utuh, masih kayak semula, padahal udah puluhan tahun yang lalu. Terkadang terjadi begitu. Ya dalam kasus begitu orang kemudian penasaran, ini siapa? Oh ternyata dia adalah seorang guru ngaji di satu kampung yang betul-betul tidak pernah ada pamrih apa-apa, dan ternyata adalah orang yang rajin sekali jamaah di masjid pada zamannya. Nah, itu orang-orang soleh, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang pilihan, itu ternyata ketika dimakamkan nggak busuk itu orang itu. Bahkan konon para hafidhul Quran, tentu yang menjalankan ilmunya ya, itu biasanya orang-orang yang baik itu utuh jasadnya, termasuk utuh kain kafannya gitu. Nah ini jadi yang terakhir ini tidak disebutkan dalam kitab, tetapi kalau yang kitab tadi dipastikan memang sudah hancur, baru boleh ditimbun, baru boleh digali kembali untuk digunakan untuk memakamkannya. Para jamaah, kita lanjutkan setelah tadi menyebutkan mengenai ahlul khibrah, mengenai siapa yang paling ahli, siapa yang paling tahu memperkirakan jenazah itu. Nah, di kampung tertentu ada orang yang paham. Di kampung saya juga ada orang yang paham soal masih muda, padahal paham untuk mendeteksi mana makam-makam yang kosong. Ya, kadang digali baru beberapa saat udah ketemu tengkorak, kan mengerikan yang begitu itu. Ya, seakan-akan dari luarnya kosong, ternyata isi. Udah saking padatnya makam gitu ya. Jadi ada orang tertentu yang kalau sudah mendeteksi ini kosong bener ya. Jadi itu penting, itu namanya ahlul khibrah, orang yang punya kepiawaian khusus dalam mendeteksi kosong atau tidaknya makam. Wala yudfanu fi qabrin wahidin ithnani li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yudfan fi kulli qabrin illa wahidan.
Ya, kalau ini pernyataannya tidak boleh menguburkan dalam satu lubang yang sama gitu ya, dua jenazah, li'anna nabiyya lam yudfan atau lam yadfan fi kulli qabrin illa wahidan, tidak pernah mengubur dalam satu liang kecuali satu. Kecuali memang kasus waktu perang Uhud, itu orang udah capek luar biasa, udah capek pada luka, pada sakit karena habis peperangan, masih harus menguburkan 70 orang syuhada Uhud yang sekarang juga masih terlihat itu makamnya mereka itu di pemakaman khusus di Bukit Uhud ya. Itu waktu itu satu lubang bisa 2-3 orang. Jadi tapi kalau dalam kondisi normal maka beliau selalu hanya menguburkan dalam satu lubang satu. Fa in da'at ila dzalika daruratun jaza. Kalau ada kedaruratan soal itu seperti yang terjadi pada perang Uhud dan almarhum banyak, atau juga yang terjadi di waktu tahun 2005 ada tsunami di Aceh, itu ada pemakaman massal. Setiap ada bencana besar kemudian ada pemakaman massal, itu lain hal itu. Kalau begitu itu kedaruratan. Satu lubang bukan hanya satu, mungkin ratusan, bahkan ya puluhan atau ratusan gitu ya yang meninggal waktu itu. Sehingga dikatakan fa in da'at ila dzalika daruratun jaza. Kalau ada kedaruratan soal ada dalam satu lubang, itu bukan hanya satu lubang puluhan ya, bahkan mungkin ratusan, karena namanya pemakaman massal gitu ya. Dan juga waktu Covid juga banyak yang meninggal, itu bisa juga itu dianggap kedaruratan gitu. Jadi kalimat musannaf seperti itu ya. Jadi tadi li'anna nabiyya lam yadfan fi kulli qabrin illa wahidan, tidak pernah beliau memakamkan dalam satu lubang kecuali hanya satu jenazah, kecuali darurat tadi ya. Li'anna nabiyya kana yajma'ul itsnain min qatla Uhudin, karena Rasulullah nyata-nyata pernah mengumpulkan 2 jenazah di dalam lubang yang sama waktu terjadi perang Uhud. Jadi min qatla Uhudin fi qabrin wahidin, dalam kubur yang satu. Itu berarti kedaruratan boleh. Tsumma yaqulu ayyuhuma kana aktsaru akhdan lil Qur'an. Di antara 2 jenazah ini siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya? Siapa yang paling lihai dalam baca Al-Qur'an? Faida usyira ila ahadihima, ya, ketika sudah diisyaratkan, dijawab oleh salah seorang sahabat bahwa ini yang lebih banyak hafalannya, maka kemudian qaddamahu ila lahdi. Nabi mendahulukan yang banyak hafalan Al-Qur'annya masuk liang lahat dulu. Itu begitu yang pernah ditempuh oleh beliau. Wa in da'atid daruratu, kalau dipaksa oleh kedaruratan ya, didesak oleh kedaruratan, li ayyudfana ma'ar rajuli imra'atun ya, jadi menguburkan dalam satu lubang yang sama karena darurat seperti dalam pemakaman massal, itu beda jenis kelamin nggak masalah. Sekali lagi kalau darurat, kalau tidak darurat jangan ya. Jadi tadi wa in da'atid daruratu la ayyudfana ma'ar rajuli imra'atun ya, seandainya mau dimakamkan seorang perempuan dengan laki-laki, ja'ala bainahuma hailun, tetap dikasih sekat, ada hail, ada sekat antara keduanya. Memang begitu aturannya ya. Jadi dikatakan ja'ala bainahuma atau ju'ila bainahuma hailun minat turab, berupa tanah, wa ja'ala rajula amamaha, dan yang laki-laki di depannya.
i'tibaran fi halil haya, sebagai i'tibar pada saat hidup. Itu kalau soft sholat juga yang perempuan di bawah, di belakang. Itu. Jadi ada keterangan begitu. Boleh laki perempuan jadi satu kalau darurat, tapi yang laki-laki depannya kasih sekat untuk menyekat antara keduanya. Lalu wala yudfanu kafirun bimaqabiril muslimin. Jangan orang non muslim dimakamkan pada komplek pemakaman muslim. Itu khusus, jadi tidak boleh nyebrang-nyebrang. Wala muslimun fi maqbaratil kufar. Orang-orang muslim juga jangan dimakamkan di pemakaman orang-orang non muslim. Dalam bahasa kitab kufar, kafir. Jadi memang begitu. Waman mata fil bahri, siapapun yang meninggal di laut, walam yakun biqurbi sahilin, dan ternyata jauh, tidak adalah di dekat pantai, fal aula ayyaj'ala baina lauhaini wa yulqi fil bahr. Ya. Maka ini kalau terjadi begini ya darurat juga ini. Jadi dikatakan waman mata fil bahri walam yakun biqurbi sahilin, meninggal tapi tidak ada di pantai-pantai, tidak kelihatan. Terjadi dalam musibah Adam Air atau kecelakaan pesawat yang jatuh di laut dan seterusnya, nggak ketahuan, nggak ketemu gitu. Jadi itu nanti ada perlakuan khusus. Ya, li'annahu rubbama waqa'a ila sahilin. Ya, artinya tetap ditunggu-tunggu dulu di tepi pantainya. Kali-kali nanti akan terdampar seorang jenazah. Nah, ini kadang-kadang suka mengerikan. Yang terdampar bukan lagi orang utuh, kadang-kadang hanya bagian dari tangannya, atau mungkin kakinya, atau mungkin serpihan body part yang lain. Jadi ini bisa terjadi begitu dalam kasus kecelakaan. Nah, itu fayudufanu, maka dimakamkan yang ketemu, ya. Yang ketemu itulah yang dimakamkan. Ya, tentu kemarin dari bahas juga yang disolatkan kalau memang diyakini sudah meninggal. Beda halnya kalau ada yang diamputasi kakinya, itu orang yang masih hidup, kakinya kubur saja, tidak usah disolatin. Dan kaki itu kemarin ada keterangan soal hal itu. Ya. Wa in kana ahlus sahil kufarun alqafil bahar. Jadi memang ini sebetulnya tadi di awal itu ada seandainya tidak mau dimakamkan tetapi mau dibuang ke laut. Ini ada panduannya. Jadi kalimat tadi waman mata fil bahri walam yakun biqurbi sahilin fal aula ayaj'ala baina lauhaini wa yulqi fi fil bahr. Jadi untuk ditaruh di papan dulu, nanti kemudian di tengah dibuang ke laut. Tapi ini juga tidak manusiawi kalau sengaja begitu. Kalau sengaja dibuang, namanya walaupun ada anjuran atau ada keterangan lah setidaknya, tapi untuk kemudian membuang jenazah ke laut ini juga bagian dari tidak mulia. Ya, tidak, kecuali terpaksa tadi karena ada kecelakaan dan seterusnya. Ya, kita lanjutkan satu pasal berikutnya yang hanya ada 4 baris. Ya, faslun ayyihadza faslun wal mustahabu ayya'maqal qabru qadra qomatin atau qadra qomatin wa bastotin. Jadi ini dikatakan wal mustahabu ayyu'ammiqal qabru atau ayyu'ammiqal qabru qadra qomatin wa bastotin. Ini sunnahnya, ini karena hanya sunnah maka tidak diperhatikan juga ini sama orang-orang. Yang namanya makam itu digali digali kedalamannya itu komatan wabastotan. Komatan wabastotan itu sak dedek sak pengawi dalam bahasa Jawa.
Sak detik sak pengawe itu artinya orang berdiri lalu tangannya begini, tinggi dalam. Dalamnya tuh sedalam tangan yang begini nih. Orang berdiri tangannya kan lah. Makam-makam di sini cuma sedada doang tuh, cetek ya. Karena apa? Ya karena sudah terbiasa begitu dan lebih ringan kerjanya, honornya sama saja begitu masalahnya itu. Penggali kubur kan juga mikirin ongkos. Akibatnya apa? Tidak mengikuti sunnah. Yang sunnah itu adalah qomatan wa bastotan, sak detik sak pengawe. Jadi bukan hanya setingginya orang, tinggi orang tambah satu hasta ini tangan. Itu artinya emang dalam. Cuman waktu nurunin agak kelimbungan juga itu. Ya, nurunin jenazah orang gemuk lagi, wah, dalam kuburan yang sangat dalam gitu. Itu tentu ada perjuangan yang mati-matian. Barangkali pertimbangan orang-orang sini menggali makam cetek karena hanya sedada tuh. Paling tidak hanya sedada seleher itu udah paling tinggi tuh. Di mana-mana. Apakah di karet tensin, apa di tanah kusir, apa di jeruk purut, apa di TPOS, mana aja. Termasuk di Pondok Kelapa di sana. Itu saya melihat tidak ikut sunnah. Yang ikut sunnah juga di kampung saya itu, di Magelang, betul-betul dalam itu. Ya walaupun akhirnya memang agak susah menurunkannya gitu. Jadi itu sudah begitu. Artinya itu ada anjuran untuk dalam membuat makam. Tapi ya itulah, udah kadung begitu. 5 ruwiya anna Umar radhiyallahu anhu ausa ayu amikal qabru qadra qomatin wa bastatin. Ini Sayyidina Umar pernah mewasiati kepada orang-orang, tolong nanti kalau saya dipendem harus dalam, sedalam kepala saya tambah tangan saya. Jadi tadi qomatan wa bastotan, yang bahasa Jawanya tadi sak detik sak pengawe. Itu memang begitu. Wa yustahabu ayu wasi'a min qibali rijlaihi, untuk diluaskan bagian kakinya, lubang bagian kakinya, waroksihi, dan juga bagian kepalanya. Ini kayaknya orang nggak menjalankan itu ya, nggak menjalankan diluaskan gitu ya. Padahal ini anjuran nih, bagian kaki dan kepala agak luas gitu ya. Ya tapi memang nggak luas juga, sudah kira-kira 1 meter itu lebarnya, udah luas semua, malah semuanya luas. Ya memang kalau di kawasan Jakarta dan sekitarnya yang saya temukan itu lubang landak ke sana ke samping sehingga papannya miring itu. Kalau di kampung saya itu bukan di situ tapi lahat, diturunkan, dicoak seperti satu coakan untuk orang bisa masuk jenazah. Lalu papannya itu biasanya kalau di saya bambu petung yang gede itu, datar posisinya, bukan miring. Memang ada 2 cara itu untuk menggali makam. Jadi ada yang cemburen, ada yang liang landak bahasanya itu. Jadi yang cemburen yang ke bawah, yang landak yang ke samping. Kemudian selain itu 5 ruwiya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi pernah bersabda kepada Hafir, seorang bernama Hafir, ausi min qibali rijlaihi, tolong diluasin tuh tukang gali kuburnya, diwasiati Nabi, diperintahkan Nabi, bagian kaki tolong diluasin. Wa ausi min qibali ra'si, juga bagian mukanya, bagian kepalanya juga diluasin. Fa in kanatil ardu sulbatan ulhida, kalau tanahnya kuat maka dibikin lahat gitu ya, yang tidak rawan atau potensial untuk runtuh gitu ya. Jadi kalau tanahnya kuat dibikin lahat. Lahat itu yang nyamping. Jadi sampai Nabi mengatakan Allah dulana wasyikuli ghairina. Nah, jadi liang lahat itu tampaknya yang ke bawah gitu ya.
Jadi liang lahat itu untuk kami, tetapi yang bukan kami, selain kami, selain muslim itu atau orang di luar tempat tinggal beliau itu asyik itu yang nyamping. Jadi ada yang nyamping, ada yang ke dalam. Jadi hadisnya Allah dulana wasyikku li ghairina, yang ke dalam yang lahat itu kami, tetapi yang nyamping bukan kami, tetapi orang lain. Wa in kanat rohwatan syuqqal wastu. Jadi ini kalau tanahnya gembur atau gampang runtuh, maka syuqqo digali lagi yang tengah, syuqqal wastu dicowak di bagian tengah. Itu dua metode menguburkan mayat. Demikian kajian kita. Nanti fasal berikutnya juga tidak panjang, tetapi masih juga terkait dengan soal pemakaman, karena nanti kaitannya itu dengan ayatawallad dafnu ar-rijal. Jadi memang sebaiknya yang menguburkan mayat itu kaum laki-laki. Ya tentulah kalau perempuan kasihan dalam hal menguburkan mayat, gitu ya. Baik, kajian kita sampai di sini. Ya, kalau ada yang ingin bertanya dipersilahkan. Kalau tidak nanti ya silakan Ibu. Cuman ini saya izin untuk mengantar mic ini ke Ibu karena nggak ada panitia. Suka ada MC tapi nggak ada sekarang. Ya. Mohon maaf, saya dibantu untuk menghantarkan mic ini ke Ibu. Mohon maaf. Ya. Bu Elo ya. Alhamdulillah, silakan Bu Elo. Iya, saya tadi nyebut Pak Rustan lagi. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Irfan yang saya banggakan, ada beberapa hal yang beliau sampaikan. Pertama tentang nisan. Selama ini kita sudah tahu ya nisan yang itu. Tapi sekarang ada modifikasi baru dari Tuhan. Di samping nama almarhum atau laki-laki dan segala macam di dalam papan, sebenarnya ada surat Al-Fatihah. Jadi dua surat nah ada di samping itu, maka memang boleh itu atau bagaimana. Hanya itu aja, tapi asli tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua tentang mayat yang dikumpulkan dalam satu lubang. Saya berpikir tadinya mayat itu dikumpul, padahal sebenarnya tidak. Saya itu ada beberapa kali saya lihat teman di sini tinggal. Teman itu sebelumnya itu suaminya tinggal duluan Mas. Nah, ketika saya datang ke makam, orang penjaga kubur cerita, Bu, mayat suami itu masih utuh. Kayak kapannya itu masih utuh, belum dipercaya. Padahal kita sudah 10 tahun. Terus saya tanya, posisinya di mana? Jadi ternyata kalau mayat itu dibuang, jadi ini lubang dari dikasih ke situ ke samping. Jadi mayatnya itu di samping atau tulang-tulang yang sudah dibuat ditaruh di samping. Jadi kita itu yang mayat seperti itu kondisinya. Saya beberapa kali itu ke makam. Saya walaupun dia dari jauh kita tidak bisa masuk. Nah, itu kan kita lihat tentang mayat yang dikumpul yang ada satu. Kalau kita melihat kondisi di Jakarta, kemungkinan situasi seperti ini apakah boleh? Karena kita tahu di Jakarta ini lahan makin lama makin terbatas. Kalau ditumpuk ya sudah biasa, tapi bisa tak mungkin kan? Di Jakarta ini bisa dibuat kayak di Mekah sana. Kalau kita tahu di Mekah sana mungkin struktur udara, suhu dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, apakah di Jakarta bisa seperti itu? Karena itu mungkin bisa diantisipasi untuk ke depan. Sudah tidak ada lahan, mungkin tidak bisa dikumpul lagi karena sudah terlalu banyak itu. Apakah memungkinkan bisa membuat kuburan masa seperti misalnya terjadi COVID, musibah? Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu Elo ini dosen saya, mengajar bahasa Arab, dan alhamdulillah saya dapat nilai bagus dari beliau. Pak Rostad juga begitu. Jadi kalau ada modifikasi nisan yang ditulis di Al-Fatihah, insya Allah boleh-boleh saja. Dan ternyata memang ada, sebagian saya pernah melihat juga. Terkait dengan makam yang memungkinkan untuk ditumpuk, ternyata memang tadi informasi Bu Elo bukan ditumpuk tapi taruh di sampingnya. Ya memang begitu. Jadi bahasa ditumpuk itu kalau memang sudah hancur, tapi kan biasanya ada juga yang masih utuh sehingga digeser saja, ada di depannya. Itu kalau ada hubungan karib kerabat, biasanya di situ. Untuk katakan mengirit biaya, jadi caranya seperti yang disampaikan tadi, untuk bisa ditaruh di pemakaman yang sama. Mudah-mudahan modifikasi makam ini diperlukan atau tidak. Kalau di Jakarta dan sekitarnya masih cukup luas tempatnya. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa untuk hazanah kita ya, karena sudah isya nih. Tadi saya agak salah dari awal, mestinya dibuka pertanyaan. Mari kita akhiri pengajian kita dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dalam waktu dekat saya mau ke Gorontalo lagi, Bu, ya, kampung beliau, ya. Dalam waktu dekat tanggal 18. Silakan.